yang ini dan titik yang ini. Gimana cara menghitungnya? Gampang aja, udah tinggal ukur, ya nggak? Nah, tapi kan nggak selalu bisa dapat langsung ukur kayak gitu. Kadang-kadang kita perlu menggunakan apa? Kita perlu memanfaatkan segitiga siku-siku. Misalkan paling enak nih kalau misalnya kita udah dapat nih segitiga siku-sikunya. Misalkan kita dapat dari sini ke sini sama dapat dari sini ke sini dan kita udah tahu nih bahwa ini tegak lurus. Berarti siku-siku di situ ya. Nah, misalkan jarak dari sini ke sini kita udah tahu yaitu A. Kemudian jarak dari sini ke sini udah ketahui juga yaitu B. Maka jarak dari sini ke sini seandainya itu adalah C, maka C sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Enak banget kalau misalnya kita udah bisa dapet kayak gini ya. Nah, oke. Tapi apakah kita selalu melulu menggunakan rumus ini untuk menghitung dimensi 3? Enggak juga ya. Oke, sebenarnya selalu ini, tapi ada beberapa yang seharusnya lo udah hafal dong. Masa udah gede nggak hafal juga? Nih, 3, 4, berapa nih? Nih, masa kayak gini masih ngitung pakai ini juga? Malu-maluin ya. 3, 4, 5 gitu ya. Anak SD aja ini udah tahu gitu ya. 3, 4, 5. Terus 6, 8 berapa? 10 dan seterusnya gitu ya. Ini kan dua kalinya ya. Nah, lo di SMP juga udah belajar konsep kesebangunan. Jadi kalau misalnya gue punya contohnya 15, 20, ini berapa? Ini kan 5 kalinya, ya nggak? Ini 5 kalinya, ini 5 kalinya, berarti ini juga 5 kalinya juga, 25, kayak gitu, oke? Gunain dong prinsip kesebangunan, nggak cuman ngitung-ngitung kayak gini doang. Kan capek nih kalau ngitung-ngitung kayak gitu, 15 kuadrat, 20 kuadrat, capek deh. Oke, gue ingetin lagi beberapa kombinasi istimewa pada Pitagoras. Contohnya adalah 3, 4, 5 yang barusan gue kasih contoh ya. Kemudian apa lagi? 5, 12, 13. Ini sering banget nih keluar di soal ya. Kombinasi kayak gitu ya. Kemudian apa lagi? Kemudian 7, 2, 24, 25. Kemudian ada lagi 8, 7, 15, 17. Ini semua sisi miringnya ya. Oke, kemudian ada apa lagi? Oke. Jadi gini, pokoknya bentuk umumnya ini A kuadrat min 1/2, ini A kuadrat plus 1/2. Kalau A-nya ganjil, maka ini semua akan bulat gitu ya. Oke. Oke, sekarang gue mau nunjukin beberapa trik-trik menghitung dalam Pitagoras. Contohnya gini ya, misalkan gue punya angkanya 16 sama 32, maka sisi miringnya berapa? Oke, apa lo mau kuadratin nih? Kuadratin 256, terus kemudian ini dikuadratin jadi wah, ribet. Capek ya? Mendingan mendingan pakai cara lain. Cara apa? Prinsip kesebangunan dong, gitu ya. Ini kita sederhanain. Bagi berapa? Bagi 16 jadi 1. Ini bagi 16 jadi 2. Ini kan berarti sebangun sama segitiga siku-siku yang 1 sama 2 gitu ya. Berarti ini gimana? 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. 1 kuadrat tambah 4 diakarin, yaitu akar 5. Nah, kalau gitu ini berapa? Dikaliin 16 ya ke sini ya. Kali 16 berarti 16 akar 5. Oke, secara aljabar nih gue tunjukin. Sisi miringnya sebut aja C. C sama dengan akar dari 16 kuadrat plus 32 kuadrat. Nah, 16 itu sendiri adalah 16 kali 1 gitu ya, dikuadratin. 16 kuadrat tambah 1 kuadrat. 32 itu sendiri adalah 16 dikali 2. Berarti 16 kuadrat dikali 2 kuadrat. Kalau begitu, 16-nya bisa keluar kan? 16 kuadrat dikalikan dengan 1 kuadrat plus 2 kuadrat. 16 kuadratnya bisa keluar jadi 16 dikali akar 1 kuadrat plus 2 kuadrat. Nah, ini adalah segitiga yang mana? Ini adalah segitiga yang ini gitu ya. Hasilnya adalah akar 5. Makanya ini 16-nya bisa keluar. Kan repot kalau lo hitung ini kuadrat tambah ini kuadrat, ya nggak? Makanya lebih enak kalau kita sederhanain dulu gitu ya. Oke, contoh lagi. Misalkan gue punya segitiga berapa ya? Ini 12 sama 8. Nah, gimana caranya? Oke, kita bagi dengan 4 dulu. Bagi 4 jadi 3, bagi 4 jadi 2. 3 sama 2. Oke, kuadratin. 9 ditambah 4. Diakarin. Berapa tuh? Akar 13 ya. Akar 13. Oke, dibalikin lagi. Kali 4. Berarti 4 akar 13. Kayak gitu. Oke. Lebih enak ya ngerjain dengan cara itu ya. Nah, nanti di dimensi 3, di apa ya? Di soal-soal dimensi 3, kita akan nemuin angka-angka yang
nanggung-nanggung gitu ya. Kalau lo kuadratin capek, mendingan kita sederhanain dulu. Nah, oke. Tapi kita nggak selalu menemukan segitiga siku-siku ya untuk mencari dua titik ini ya. Kalau begitu ada cara lain nggak untuk mencari jarak dari sini ke sini? Nah, misalkan gue dapat segitiga tapi nggak siku-siku, berarti harus gue apain? Nah, asalkan lo tahu sudut ini tetap bisa dicari. Ingat, kalau ini A, ini B, ini C, maka C itu bisa dicari dengan hubungan apa? Aturan kosinus ya. A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos theta. Ya nggak? Gampang banget. Ini rumusnya, ingat aja. Oke? Aturan kosinus. Nah, prinsip kesebangunan bisa juga digunakan untuk menghitung segitiga yang seperti ini. Contohnya, nih misalkan gue punya berapa ya? Misalkan gue punya sudut theta 60 derajat, kemudian di sini gue punya 8, di sininya gue punya 12 gitu ya. Nah, ini berapa? C-nya berapa? Oke. Oke. Nah, kalau ini kita kuadratin terlalu gede gitu ya. Kita sederhanain aja dulu. Kita bagi dengan 4. Bagi 4 jadi 3, bagi 4 jadi 2. Nah, berarti kita cari dulu C sementaranya. C sementaranya itu adalah apa? Akar dari 3 kuadrat 9 tambah 2 kuadrat yaitu 4 min 2 kali 3 kali 2 cos 60. Cos 60 itu berapa? Setengah gitu ya. Coret-coret, maka kita akan dapatkan 9 tambah 4 dikurang 6. Berarti 9 dikurang 2 ya. Berarti akar 7. C sementaranya itu akar 7. Nah, tadi kita coret bagi berapa? Bagi 4. Berarti kita kaliin 4. Berarti C-nya sama dengan 4 akar 7. Secara aljabar nih, gue tunjukin kayak gini. C-nya itu sama dengan akar dari 8 kuadrat plus 12 kuadrat min 2 kali 8 kali 12 cos theta gitu ya. Oke. Nah, 8 itu merupakan 2 kali 4 gitu kan. Ini dikuadratin plus 12 itu adalah 3 kali 4 dikuadratin min 2 dikali 4 dikali 2 dikali 4 dikali 3 gitu ya. Cos theta gitu ya. Nah, ini 4 kuadratnya ini bisa keluar semua. Jadinya akar dari 4 kuadrat dikalikan dengan 2 kuadrat plus 3 kuadrat min 2 kali 2 kali 3 cos theta gitu ya. Oke, berarti 4 kuadratnya bisa keluar dari akar jadi 4. Akar dari 2 kuadrat plus 3 kuadrat min 2 kali 2 kali 3 cos theta. Nah, kayak gitu. Makanya kita hitung aja 3 sama 2 dulu. Ini kan segitiga untuk 3 sama 2 ya. Kayak gitu. Jadi ngapain juga kita hitung Ngapain juga kita hitung secara lengkap 12 kuadrat kan capek nguadratin 12 kuadrat, 8 kuadrat juga. Oke, kayak gitu ya. Oke, sekarang aplikasinya. Aplikasinya yang mudah-mudah dulu. Oke. Jadi gini, untuk mencari jarak dari B ke G misalkan. Nah, itu gimana? Kita dapat segitiga Pitagorasnya ya. Pitagorasnya itu yang ini ya, segitiga siku-sikunya ya. Siku-siku di C kan? Ya udah, berarti kalau misalnya sisinya 6, ini 6, berarti BG berapa? Oke, ingat kalau satu itu akar 2 ya, berarti 66 BG itu 6 akar 2 gitu ya. Makanya yang namanya diagonal sisi, kalau sisinya A maka kalau rusuknya A, maka diagonal sisinya pasti A akar 2. Oke, kemudian kita mau nyari AG. Nah, AG itu berapa? Ini adalah A akar 2, berarti 6 akar 2. Ini 6, ini 6 ya. Berarti AG-nya berapa? Kalau kita punya 1 akar 2, 1 kuadrat tambah 2 akar 2 kuadrat, berarti akar 3 gitu kan. Ya udah berarti AG-nya itu adalah 6 akar 3. Makanya kalau kita punya kubus kayak gini, diagonal ruangnya adalah A akar 3. Kayak gitu aja ya. Dan seterusnya. Oke. Kemudian kalau gua ambil sembarang titik tengah di sini ya, di antara A B. Oke, berarti ini 3, ini 6. Maka cari dari sini ke F berapa? Gampang aja. 3 6. Kalau kita pakai 1 2, sini berapa? Akar 5. Berarti 3 6 pasti di sininya 3 akar 5. Kayak gitu aja. Oke, segitu dulu untuk jarak antar dua titik. Jarak antara titik dan garis. Oke, kalau gue punya titik di sini, sama gue punya garis di sini, maka jarak dari titik ini ke garis ini gimana cara mengukurnya? Oke, kita ukur kemana? Ke sini? Atau ke sini? Atau ke sini?
Oke, syaratnya apa? Pokoknya kita cari jarak terdekat dari titik ini ke garis ini. Nah, yang terdekat itu adalah yang membentuk sudut berapa derajat? Yaitu 90 derajat gitu ya. Nah, kayak gini, 90 derajat. Oke, jadi jarak inilah yang harus kita hitung. Oke, nah langsung ke kasus saja. Misalkan gue punya segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku, ini panjangnya 3, ini panjangnya 4, ini berarti berapa? 5 ya. Oke, sekarang gue mau mengukur jarak dari titik ini ke titik ini. Gimana caranya? Nah, ini harus 90 derajat kan? 90 derajat. Oke, lebih enak pakai metode apa? Boleh pakai perbandingan luas apa segala macam. Gue lebih suka pakai luas ya, gitu ya. Jadi luas segitiga ini adalah 3 kali 4 dibagi 2 gitu kan? Luas segitiganya nih. Nah, kalau segitiganya ini gue putar ke sini misalkan. Jadi 5-nya itu jadi alas gitu ya. Ini 3, ini 4, ini 3, ini 4, ini 5-nya jadi alas. Maka ini kan tegak lurus kan? Berarti dia adalah tinggi segitiga lagi kan? Nah, berarti luasnya itu bisa juga dipandang 5 dikali T per 2, ya nggak? Nah, ini coret-coret. Nah, makanya T-nya itu adalah 3 kali 4 per 5, yaitu 12 per 5. Jadi tingginya adalah 12 per 5, ya nggak? Oke, contoh lagi, contoh lagi. Atau kita cari bentuk umum aja deh, cari bentuk umum. Untuk segitiga siku-siku ya. Kalau ini A, ini B, ini C, maka jarak dari sini ke sini adalah berapa? Ini T, oke gitu ya. Berarti luasnya adalah A kali B per 2 kan? Ini sama dengan luasnya juga C kali T per 2. Berarti T-nya bisa kita cari sama dengan A dikali B per C. Inilah rumusnya. Tapi nggak usah dihafalin. Gampang lah diingatnya. Tinggal lihat aja dari luasnya kok. Nggak ada masalah ya. Sering-sering pakai aja paling. Kalau misalnya sering-sering pakai juga nanti lama-lama hafal sendiri. Ya nggak? Oke. Mari kita aplikasikan di kubus. Oke, misalkan panjang rusuknya ini 6. 6, 6. Berarti ini 6 akar 2 ya. 6 akar 2 berarti AG berapa? 6 akar 3. Oke. Nah, sekarang coba lo cari jarak titik C ke garis AG. Gimana caranya? Oke, karena ini 6 akar 3, ini juga 6 akar 2 ya. Nah, kita pakai aja segitiga ACG. C itu tegak lurus ya. C, ini A, ini G. Ini 6, AC itu 6 akar 2, AG itu 6 akar 3. Mencari jarak dari titik C ke garis AG yaitu yang tegak lurus kan, gitu kan? Ya udah deh, gampang. Tinggal pakai prinsip luas yang tadi ya. 6 dikali 6 akar 2 per 2 itu adalah luas segitiga. Alas kali tinggi ya, dibagi 2 ya. Oke, ini sama dengan sekarang ini jadi alasnya. Ini jadi alasnya 6 akar 3 dikali tingginya. Tingginya itu yang dicari ya. Sebut aja X. Dikalikan dengan X per 2. Coret-coret, coret-coret. Berarti X-nya sama dengan 6 akar 2 per akar 3. Berarti X-nya sama dengan, oke ini dikali akar 3 per akar 3. Berarti akar 6 ya. Ini akar 6. Bawahnya 3 berarti 6 per 3 itu 2. Nah berarti X-nya itu adalah 2 akar 6. Jadi ini 2 akar 6. Oke, kita lanjutin lagi. Misalkan ke soal yang agak sulitan dikit. Nah, jadi ambil titik tengah AC, misalkan titik P. Nah, ini juga titik tengah DP ya, DB ya. Oke, berarti jarak dari P ke G berapa? Kalau ini 6, ini 6, AC berapa? 6 akar 2 ya. Berarti PC adalah setengah dari 6 akar 2, yaitu 3 akar 2. Nah, PG berapa? Oke, pakai prinsip itu ya. Kita sederhanain. 3 akar 2 sama 6. Sederhanain jadi berapa? Jadi 2 ya, bagi 3 ya. Ini sederhanain jadi akar 2. 2 sama akar 2. 4 ditambah 2 berarti akar 6. Dikalikan dengan 3 ya. Tadi kita bagi 3 ya. 3 akar 6. Berarti jarak dari sini ke sini adalah 3 akar 6. Oke. Nah, sekarang coba lo ukur jarak dari C ke garis PG. Ini P, ini G gitu ya. Nah, ukur nih. Berapa jaraknya? Ya udah pakai prinsip yang tadi ya. Ini 3 akar 2. Luasnya 3 akar 2 dikali 6 per 2 itu sama dengan
alasnya 3 akar 6 dikali tingginya adalah T gitu ya. T, ini adalah T, dibagi berapa? Dibagi 2. Oke, coret-coret, coret-coret. Dibagi akar 2 itu adalah akar 3. Berarti T-nya sebenarnya 6 per akar 3. Berarti 6 per 3 akar 3. Atau 2 akar 3. Jadi T-nya itu sama dengan 2 akar 3. Oke, lo juga bisa lihat sebenarnya. Oke, ini ya. Kenapa tadi gue cari itu? Nah, sekarang gini. Coba kita buka ACGE. ACGE. Ini ACGE. AE itu berapa? 6. AC itu berapa? AC itu 6 akar 2. Nah, EC berapa? EC itu adalah 6 akar 3. Tadi titik P itu di mana? Titik P itu ada di sini ya. Ini adalah titik P. Nah, kalau gue tarik ke sini, set. Nah, maka ini perbandingannya 1 banding 2 ya, 1 banding 2. Oke. Berarti jarak PC itu adalah 3 akar 2, ini adalah 6 akar 2. Oke. Gue pengen nunjukin sesuatu di sini. Misalkan ini adalah alfa dan ini adalah beta, maka oke, CG itu 6 ya. Tangan alfa berapa sih? Tangan alfa itu sama dengan 6 per 6 akar 2 ya. Berarti 1/2 akar 2 gitu ya. Kalau tangan beta berapa? Tangan beta itu adalah 3/2 per 6. Berarti setengah akar 2 juga. Waduh, ternyata alfa sama beta tuh besarnya sama. Kalau begitu, kita ganti aja namanya. Ini jadi berapa? Jadi theta. Ini theta, ini theta. Berarti karena ini 90, berarti ini berapa? 90 min theta, 90 min theta. Nah, kalau ini 90 min theta, berarti ini berapa nih? Ya, berarti tegak lurus dong, 90 derajat. Ya nggak? Nah, kalau gitu, jarak C ke PG itu adalah seperberapanya? Oke, ini adalah 1 banding 2 gitu ya. Berarti ini juga 1 banding 2. Berarti jarak dari sini ke sini itu adalah sepertiga dari EC. Karena ini perbandingannya 1 banding 2 gitu ya. Ya udah, sepertiga dari EC berarti sepertiga dari diagonal sisi. Sepertiga dari 6 akar 3 yaitu 2 akar 3. Nah, tadi dapatnya berapa? 2 akar 3 juga gitu ya. Nah, jadi mencari jarak antara C dengan PG bisa dicari dengan metode segitiga siku-siku kayak tadi, bisa juga dengan cara seperti ini ya. Oke, yaudah segitu aja dulu untuk jarak antara titik dan garis. Oke, mencari jarak antara titik dan bidang. Oke, misalkan gue punya titik ini dan bidang ini. Bagaimana cara gue mencari jarak dari titik ini ke bidang ini? Gue tarik suatu garis yang bagaimana? Oke, bukan 90 derajat ya. Hati-hati kalau lo bilang 90 derajat. Karena gini ya, 90 derajat terhadap apa dulu? Terhadap salah satu garis pada bidang. Oke, nih gue kasih tahu. Jarak, misalkan gue tarik garis dari sini ke sini. Ini 90 derajat nggak sama salah satu garis pada bidang tersebut? Ini juga 90 derajat, tapi pada garis yang mana? Garis yang nyamping kayak gini, ya nggak? 90 derajat ke sini, 90 derajat ke sini gitu kan? Nah, kalau gitu, tapi kan sebenarnya bukan ini yang diminta kan? Nah, yang sebenarnya mencari jarak antara ini dengan bidang ini itu adalah jarak yang apa? Jarak yang terdekat, ya nggak? Nah, yang terdekat itu diwakilkan oleh apa? Bukan cuma 90 derajat sama satu garis ya, tapi minimal sama dua garis. Oke, yaudah, ini gue terusin aja dulu. Jadi kalau ke sini, ini 90 derajat ke kiri dan ke kanan. Nah, kemudian yang perlu gue lakukan adalah tarik suatu garis yang tegak lurus dengan garis ini. Nah, gitu ya. Oke, jadi ini udah tegak lurus. Nah, kalau begitu, titik ini sama setiap titik di garis ini nih, itu akan 90 derajat. Jadi kalau kita tarik ke sini, tak, ini pasti 90 derajat. Kalau kita tarik ke sini, tak, pasti 90 derajat. Kalau tarik ke sini, tak, pasti 90 derajat. Ke kiri dan ke kanan. Nah, nantinya akan ada satu titik yang juga tegak lurus ke depan dan ke belakang gitu ya. Set, tegak lurus ke sini, dia tegak lurus ke sini juga. Nah, jarak dari sini ke sinilah yang harus kita cari sebagai jarak antara titik ini dan bidang ini, gitu ya. Oke, dari konsep ini langsung kita praktekkan ke kubus.
Oke, cari jarak C ke bidang ADEH. Oke, bidang ADEH yang mana ini ya? C yang mana? C ini. Oke. Jarak C ke bidang ADEH itu yang mana? Oke. Kalau kita tarik ke sini, ini 90 derajat nggak? 90 derajat, tapi dengan AE gitu ya. AE 90 derajat. Kemudian ada lagi nggak garis pada bidang ADEH yang tegak lurus dengan AC? Nggak ada lagi ya. Kalau sama ini, kalau sama CH, tegak lurus nggak? Tegak lurusnya sama EH gitu ya. EH gini. Nah, nggak ada lagi garis yang tegak lurus dengan itu. Oke, pakai prinsip yang tadi ya. Kita tarik ke A, kemudian kita tarik suatu garis yang tegak lurus dengan EA, yaitu garis apa? Garis AD ya. Garis AD. Nah, kalau gitu, di sepanjang garis AD ini pasti ada titik yang tegak lurus juga dengan garis lainnya. Yaitu kemana? Yaitu ke D, gitu kan? Iya nggak? Ke D. Jadi, ke D itu udah tegak lurus kiri kanan gini, tegak lurus atas bawah juga. Jadi kan sepanjang AD itu, ini pasti tegak lurus ke atas bawah gitu ya. Ini tegak lurus ke atas bawah, ini tegak lurus ke atas bawah, gini ya, tegak lurus ke sini ya. Pada bidang apa? Pada garis yang ke atas vertikal ya, pada bidang ADEH. Nah, pada D udah tegak lurus ke sini, tegak lurus ke sini juga. Oke, itu kita ngelihat dari titik A. Sekarang kalau ngelihat dari titik H, set, ini tegak lurus ke EH, tarik suatu garis yang tegak lurus dengan EH. Oke, yaitu ke sini ya. Nah, berarti sepanjang garis DH ini itu udah tegak lurus ke kiri kanan kan? Ini tegak lurus kiri kanan, tegak lurus kiri kanan. Sampai di titik D, dia juga tegak lurus kiri kanan dan tegak lurus atas bawah. Jadi jarak yang dicari itu adalah jarak CD gitu ya. Yaitu jarak CD. Lanjut, misalkan gue ingin mencari jarak titik T ke bidang BDHF. BDHF. Nah, ini bidangnya. Maka jarak C ke BDHF tuh gimana? Kalau gue tarik ke B, maka dia tegak lurus sama BF gitu ya. Dia tegak lurus sama BF. Maka gue cari aja garis pada bidang BDHF yang tegak lurus dengan BF adalah garis ini ya. Garis DB. Ini tegak lurus dengan ini ya. Oke, kalau gitu di sepanjang DB itu pasti tegak lurus dengan ini ya, dengan C apa? Jadi di sini pasti tegak lurus ke atas, ini juga tegak lurus ke atas pasti kan? Nah, berarti berarti tinggal kita cari aja titik jarak antara titik C ke bidang ke garis BD gitu ya. Nah, yaitu di tengah-tengah sini. Jadi gitu ya, ini tegak lurus gitu ya. Oke, jadi jarak antara C ke bidang BDHF itu jarak dari C ke tengah-tengah ini. Oke, next. Nah, misalkan gue punya bidang yang miring nih. Misalkan bidangnya kayak gini. Dari, oke, BDG, bidang BDG. Nah, sekarang gue minta lo cari jarak titik C ke bidang BDG. Gimana caranya? Sebenarnya nggak susah, tenang aja. Oke, tarik dari C ke tengah-tengah ini. Ini udah tegak lurus kiri kanan ya. Nah, oke, sekarang kita tarik suatu garis yang tegak lurus dengan BD pada bidang BDG. Ya udah, berarti ke sini ya. Set, ini tegak lurus dengan BDG kan? Dengan BD ya. Ya udah, berarti di sepanjang garis ini sebutnya titik P. Berarti di sepanjang titik PG ada suatu titik yang mewakili jarak antara titik C ke bidang BDG. Ya udah, sama aja mencari jarak C ke PG gitu ya. Yaitu ke sini. Oke. Oke, untuk jarak titik dan garis tinggal diulang aja ya yang subbab sebelumnya ya, jarak antara titik dan garis. Ini contoh ini juga udah ada kok tadi. Jadi kalau misalnya ini rusuknya 6, rusuknya 6, rusuknya 6, jarak ini ke sini adalah sepertiga dari diagonal diagonal ruang ya. Berarti sepertiga dikali 6 akar 3 yaitu 2 akar 3. Cek lagi jarak antara titik dan garis kalau misalnya lo lupa. Ya udah segitu aja dulu untuk jarak antara titik dan bidang.